Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi adda al-amana wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, biiznillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nikmat sehat dan nikmat memiliki kesempatan untuk berada di majelis-majelis kebaikan seperti ini. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan senantiasa ada dalam kebaikan, senantiasa ada dalam tempat-tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang bab sabar, hadis-hadis yang terkait dengan kesabaran. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas hadis ke-41. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Khobab bin Arad qala syaqawna ila Rasulillahi wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Dari Abu Abdillah Khobab bin Al-Arad qala, berkata Abu Abdullah, syaqawna, kami
di bawah naungan Ka'bah. Jadi Nabi sedang tidur-tiduran di bawah naungan Ka'bah. Waqulna, kemudian kami berkata, ala tantasiru lana, ala tadulana, ala tantasiru, apakah engkau tidak meminta pertolongan lana untuk kami? Ala tadulana, apakah engkau tidak berdoa lana untuk kami? Ini pertanyaan Abdullah bin Khobab dan yang para sahabat. Memang biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau setelah selesai melaksanakan ibadah itu, ya suka bersantai-santai sebentar, ngobrol dengan para sahabatnya. Kalau sahabatnya ada pertanyaan, biasanya suka disampaikan ketika Rasul selesai dari ibadahnya, sedang bersantai-santai, disampaikan oleh para sahabat. Kata para sahabat, apakah engkau tidak memintakan pertolongan untuk kami? Apakah engkau tidak berdoa untuk kami? Faqala, maka Rasul berkata, qad kana man qablakum yukhadu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ardi. Kata Rasul, qad kana, dulu telah ada man qablakum, orang-orang sebelum kalian, yukhadu ar-rajulu fayughfaru lahu, seseorang itu diambil kemudian fayughfaru lahu fil ardi, kemudian digali tanah dan dia dimasukkan ke dalam tanah. Dulu itu ada orang yang ya dikubur hidup-hidup, fayuj'alu biha, kemudian dia ya dijadikan berada di dalam tanah, jadi dikubur hidup-hidup. Tsumma yu'ta bil minsyari fayudau ala rasi, kemudian ada seseorang yang didatangkan dengan gergaji, fayudau ala rasi, dan gergaji itu diletakkan di atas kepala, fayuj'alu nisfain, kemudian dia dijadikan dua bagian, wayumsyadu, dan ada orang yang disisir, bi'amsyadil hadid, dengan sisir dari besi, maduna lahmihi wa azmihi, yang mana sisir itu memisahkan antara tulang, antara daging dengan tulang. Ma yasuddu dzalika an dini, tetapi semua itu la ma yasuddu, tidak memalingkannya, an dini, dari agama. Wallahi, demi Allah, kata Rasul, la yutimmanallahu hadzal amr, demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan urusan ini, hatta yasira ar-raqib, sehingga orang yang melakukan perjalanan min San'a ila Hadramaut, dari San'a menuju Hadramaut, la yakhafu illallah, dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Wa dhi'ba ala ghanami, wa dhi'ba, dan serigala ala ghanami, atas gonamnya, walakinnakum tasta'jiluna, tetapi kalian semua tasta'jiluna, ingin bersegera. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Fathul Bari juz ke-6 halaman 18. Jadi sebenarnya hadis ini menceritakan tentang perjuangan Nabi dengan para sahabat yang ya sudah ada dalam keadaan di pojokan, dicaci maki, dihina, dianiaya oleh ya orang-orang musyrikin Arab waktu itu. Dalam kondisi seperti itu, Nabi dakwahnya mengalami halangan dan rintangan, ya, mengalami caci maki, bahkan tindakan-tindakan kekerasan. Maka kata para sahabat itu, ya Rasul, kenapa engkau tidak meminta pertolongan untuk kami? Meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Kami dalam keadaan seperti ini. Kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah?
Ini adalah kaumnya siapa? Kaumnya Nabi siapa? Nabi Isa. Jadi kaum Nabi Isa itu salah satu siksaannya adalah dikubur hidup-hidup. Ya. Bahkan bukan dikubur hidup-hidup, ada orang itu yang digergaji jadi dibelah dua tuh badannya. Dapat kita bayangkan. Disisir dengan sisir dari besi sehingga daging dari tulang itu terpisah. Coba. Dan kata Rasul, "Ma yasuddu dzalika an-dini." Itu semua tidak memalingkan mereka dari agama. Jadi dulu ya, di zamannya Nabi Isa, orang-orang yang beriman kepada Allah mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka mempertahankan agama itu sampai seperti itu. Begitu. Jadi kalau di penjara makanya belum apa-apa kayaknya. Ya, belum apa begitu. Dan sekarang itu ya sudah kriminalisasi lagi sudah ya ramai lagi, bahkan menyebar di media sosial. Hati-hati kalau kita posting sesuatu, hati-hati kalau kita share sesuatu, terutama terkait dengan perpolitikan negeri ini, terkait dengan urusan agama. Begitu. Kalau ada postingan terkait kebencian terhadap negeri ini, kemudian kita mempostingnya dan akhirnya jadi viral, maka kita itu bisa ditangkap tanpa harus ada surat penangkapan. Begitu. Sekarang ini makanya jangan main HP aja berarti. Jadi share hal-hal yang memang yang menjurus kepada mengkritik pemerintahan, gitu ya, mengkritik pemerintahan atau terkait dengan ya, urusan agama. Jadi sekarang itu akan ya dikenai apa? Undang-undang kita ya. Seperti siapa? Seperti ya Gus Nur itu gak ada surat pemanggilan, gak ada surat penangkapan. Ditangkap malam-malam hari, dari malam dibawa ke Jakarta, istirahat sebentar, langsung jadi tersangka. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ya ulama-ulama ustadz-ustadz yang keras itu ditangkap semuanya. Gitu. Terus siapa lagi yang keras? Mahir, At-Tulabi, yang keras-kerasnya ditangkap. Semuanya. Mulai dari yang pertama adalah ya Habib Rizik Sihab begitu, sampai ya dibubarkan organisasinya. Nah sekarang itu ya begitu. Jadi kalau yang masuk penjara kayaknya belum apa-apa. Siap gak masuk penjara? Jadi pikir-pikir ya, kalau kita mempertahankan agama kita ya. Pokoknya kalau Anda itu terus menyebarkan agama Islam, pokoknya Anda akan saya masukkan penjara. Berarti itu menyebarkan agama Islam. Ayo Bapak. Jadi kalau kita bandingkan dengan umat terdahulu itu kata Rasul seperti itu tuh. Mereka itu siap dikubur hidup-hidup, siap digergaji, siap dipisahkan daging dari tulang itu. Maka kata Rasul, demi Allah, Allah itu pasti akan menyempurnakan hadzal amr urusan. Jadi agama ini pasti Allah sempurnakan. Makanya kata Rasul, cuma kalian saja ya terburu-buru begitu. Jadi terburu-buru ingin bersegera datangnya pertolongan Allah, padahal Allah itu sudah menjanjikan bahwa agama ini pasti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ya kita, apakah kita ini ikut dalam perjuangan atau tidak. Kita ini terlibat dalam perjuangan atau tidak. Kita ini termasuk orang yang ada dalam catatan sejarah atau tidak. Nah tinggal kita ini, apakah kita mau melibatkan diri atau kita ya tidak melibatkan diri terkait dengan urusan
terkait dengan kesabaran alal adab atas siksaan fi dini karena mempertahankan agama. Jadi orang yang bisa bersabar, dia ada dalam siksaan, dia ada dalam aniaya ketika mempertahankan agama, itu adalah kesabaran yang akan dia membuahkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuahkan pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adu apa yang takuna bidua al-qawi wa nasih. Jadi orang lemah itu akan menjadi kuat dengan doanya orang kuat dan nasihat. Makanya para sahabat itu sebenarnya tadi kenapa menyatakan kepada Rasul kenapa tidak meminta pertolongan? Artinya sudah lemah, sudah tidak ada daya dan upaya, Rasul minta pertolongan saja, berdoa kepada Allah begitu. Nah, maka orang yang lemah ini bisa jadi kuat keadaannya dengan apa? Dengan doanya orang yang kuat. Maka di tengah-tengah orang yang lemah itu harus ada orang yang kuat, harus ada senantiasa yang menguatkan. Nah, itulah kita. Jadi kita itu harus ya saling menguatkan satu dengan yang lain begitu. Makanya memang ada dalam sebuah kelompok, ada dalam sebuah jamaah itu adalah sebuah keharusan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan beriman dan bertakwa, bahwa kita itu harus beriman dan bertakwa, tapi ternyata Allah tidak mencukupkan di sana. Wa kunu kata Allah ma'as-shadiqin. Kalian itu setelah beriman dan bertakwa, wa kunu ma'as-shadiqin. Kalian harus bersama dengan orang-orang benar. Ini menunjukkan apa? Karena kalau mempertahankan keimanan itu sendiri, mempertahankan ketakwaan itu sendiri berat. Betul tidak? Berat. Kalau kita sendirian. Makanya kalau kita teliti juga para jamaah rahimakumullah, kata-kata iman di dalam Al-Qur'an itu pasti menggunakan kata-kata jamak. Tidak kata-kata tunggal. Allah tidak menyuruh kepada kita itu ya ayyuhalladzi amana. Nah, kalau alladzi amana itu satu orang. Kalau banyak itu alladzina amanu, banyak. Jadi Allah itu senantiasa mengatakan alladzina amanu. Ini menunjukkan kata para mufassir itu bahwa iman itu akan lebih kuat, iman itu akan lebih mudah dipertahankan ketika kita itu bersama-sama. Makanya harus punya teman, jangan menyendiri. Yang menyendiri itu ya akhir-akhirnya ya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, melakukan kemaksiatan gitu. Ibu-ibu yang menyendiri begitu tuh, berdua aja sama HP, senyum sendiri, tertawa sendiri. Nah, terjadinya perselingkuhan itu dari sana tuh. Ya. Tapi kalau ada teman, ya, ada teman, kita punya jamaah, kita punya kelompok, kita punya organisasi, nah ada orang yang saling mengingatkan. Maka kita harus punya kelompok, harus punya komunitas bersepeda. Ya, punya komunitas, ya komunitas bersepeda gak apa-apa, tapi dipoles. Nah, isinya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Mana bersepedanya? Bersepeda ke daerah muda di sana, pakai sepeda. Luar biasa kan? Mau apa? Mau menyalurkan bantuan di sana, gitu. Jadi tidak hanya refreshing saja, refreshingnya dapat, amal kebaikannya dapat.
kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat segalanya. Orang Islam itu, ya. Orang yang beriman itu harus begitu. Tapi harus diperhatikan ya. Jadi memang kita ini para jamaah rahimahullah harus yang memiliki jamaah, harus memiliki kelompok. Makanya orang yang lemah ketika dia ada dalam sebuah jamaah, sebuah kelompok, maka akan bisa dikuatkan orang yang begitu. Maka kalau kita sudah ya saling menguatkan satu dengan yang lain, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Orang yang ditimpa musibah, akhirnya dia tidak sabar, punya teman, ternyata temannya adalah teman yang dia memiliki kekuatan, akhirnya bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan kepada orang yang lemah itu, kepada teman yang lemah. Begitu. Jadi ya kita harus memiliki jamaah, harus memiliki komunitas ya. Silakan buat komunitas-komunitas kebaikan. Selanjutnya dalam hadis ini menyatakan terkait dengan jawazud du'a alal kufar wa talabi dzalika. Jadi bolehnya kita berdoa alal kufar untuk kebinasaan, kekalahan orang-orang kafir dan meminta hal itu. Jadi boleh kita kalau orang kafir itu sudah tidak bersahabat dengan kita, ya, sudah tidak berdampingan hidup dengan kita, malah menindas kita, maka boleh berdoa terhadap orang kafir agar orang kafir itu binasa, orang kafir itu hancur. Ya berdoa bukan untuk orang kafir itu tidak apa-apa. Mendoakan orang kafir terkait dengan keburukan. Silakan. Kalau orang kafir yang dia menganiaya, menindas kita, memusuhi kita, boleh kita doakan seperti itu. Jawazu dzikru ma yata'arradu lahu al-'abdu minal bala minal kufar walaysa dzalika syarran. Jadi boleh menceritakan apa yang diperoleh oleh seorang hamba dari minal bala minal kufar, dari ujian, cobaan, aniaya dari orang-orang kafir. Walaysa dzalika syarran. Bukan termasuk syarran. Jawaju darbil mithli bi mu'minainil umami sabiqah wa al-akhlaqu fi bayani sabri fa inna nafsa tatma'in wa tasbutu idza ra'at man usiba mithlaha fa tasbutu wa hadhihi faidatun tasbih. Jadi ya boleh kita menceritakan tentang bi mu'minil umami sabiqah, menceritakan tentang umat-umat yang beriman yang dahulu. Jadi umat-umat terdahulu yang beriman kita ceritakan. Wa annahu ablagu fi bayani sabri. Dan biasanya melalui cerita ini lebih mengena. Kalau kita ingin bercerita tentang kesabaran, maka ceritakanlah bagaimana kesabaran umat-umat terdahulu. Kalau kita ingin mengajarkan, menanamkan kesabaran kepada siapapun, kepada anak kita, itu bisa melalui cerita-cerita orang yang bersabar di zaman itu. Tuh lihat kaumnya Nabi Isa, tuh lihat ada sahabat yang diinikan, diitukan, tapi mereka tetap bersabar. Melalui cerita ini memang lebih mengena, begitu. Apalagi ke anak-anak. Jadi menyampaikan pesan melalui cerita ini lebih mudah daripada apa? Daripada ceramah saja kepada anak-anak itu. Ini diajar ya. Sekarang insya Allah sudah ada fasilitas buku-buku cerita, ya, buku-buku cerita umat-umat terdahulu. Itu bisa menjadi wasilah untuk menanamkan kebaikan, salah satunya kesabaran kepada anak-anak kita. Walaupun memang sekarang itu tayangan yang baik untuk anak-anak ya dihapus juga sekarang itu di negeri. Ya. Ada film Nusa dan Rana, itu kartun radikal Nusa dan Rana kagak boleh tayang. Padahal kalau kita lihat ya pesannya bagus.
cerita atau menyampaikan cerita umat-umat terdahulu yang kuat keimanannya, yang bersabar di antaranya, maka itu akan menjadi wasilah yang bagus. Fa inna nafsa tatma'in wa tasbutu idza ra'at man usiba mithla fatasbut. Karena jiwa ini akan menjadi tenang, wa tasbutu, dan jiwa ini akan menjadi punya kekokohan, akan tenang dan kokoh ketika jiwa ini melihat orang yang ditimpa yang sebesar. Jadi kalau jiwa kita ini dilatih untuk orang yang sudah ditimpa itu tapi tetap sabar, dia melihat itu, maka itu akan semakin apa? Menjadikan jiwa kita ini tenang, menjadikan jiwa kita ini memiliki kekokohan, akan kokoh dalam kesabaran. Jadi ini salah satu ya faedahnya ta'assi. Jadi ta'assi itu apa? Mengambil suri tauladan. Jadi mengambil suri tauladan dari umat-umat terdahulu. Jadi boleh kita melakukan itu. Al-mu'minu yathbutu ala aqidatihi walau yusyira bil manasyiz. Seorang mukmin itu dia akan tetap ala aqidatihi, di atas keyakinannya, walau nusyira bil manasir, walaupun dia itu digergaji, begitu. Walaupun dia itu digergaji. Jadi orang yang beriman itu, yang benar-benar beriman, dia akan ya mempertahankan keimanannya, tetap dengan keimanannya, walaupun untuk tetap beriman itu harus digergaji. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ya al-ibtila min lawazimil iman fi kulli waqti, bahwa yang namanya ujian, cobaan itu adalah sesuatu yang lawazim. Lawazim itu apa? Sesuatu yang nempel pada keimanan. Begitu. Jadi orang yang beriman pasti akan apa? Mendapatkan ibtila, akan mendapatkan ujian, cobaan. Begitu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia menyangka kata Allah, ayyutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, mereka berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak difitnah. Tidak difitnah itu apa? Tidak mendapatkan ujian, cobaan. Gitu. Jadi orang yang beriman itu pasti akan lekat dengan ujian, cobaan, fitnah. Itu sesuatu hal yang wajar. Orang yang beriman itu. Walaqad fatana alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wal ya'lamanna al-kadzibin. Dan kata Allah, orang-orang sebelum mereka yang beriman itu, mereka telah ditimpa fitnah, ditimpa ujian, cobaan, bahkan tadi siksaan. Kenapa? Allah itu senantiasa melekatkan orang-orang yang beriman itu dengan berbagai ujian dan cobaan, karena Allah ingin tahu alladzina shadaqu wa la ya'lamuna al-kadzibin. Siapa mereka itu yang benar dalam keimanannya dan mereka yang bohong dalam keimanannya. Takut ya imannya itu hanya iman-imanan saja, iman-iman palsu, iman-iman hoak, iman hoaknya. Jadi bukan iman yang sebenarnya, bukan iman sejati. Maka ujian itu dalam rangka itu. Jadi dihadapkan kepada tantangan yang berat dalam rangka itu. Jadi kalau orang yang berdakwah itu dihadapkan kepada tantangan, rintangan yang begitu berat, itu Allah ingin tahu dia itu benar berdakwah itu demi agama Allah. Jangan-jangan berdakwahnya bukan demi agama Allah, tapi berdakwahnya demi dunia, berdakwahnya demi kedudukan, berdakwahnya demi pangkat, berdakwahnya demi kemuliaan dunia. Maka Allah uji orang yang berdakwah itu
cobaan